Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Firdilestari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Majalengka, tepatnya di kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata pelajaran PKN, tepatnya pada bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, sekarang adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu yang pertama adalah ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Nah, yang kedua itu adalah tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengubah kemampuan. Yang ketiga adalah hambatan, merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Oke, selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat itu adalah gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Selanjutnya kita bahas mengenai ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kembali dan kemakmuran, akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang meliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, kalau dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade. Nah, politik membentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Nah, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lainnya yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman seperti separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetisi. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadikan keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Nah, yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, kita akan membahas ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, kalau ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.
Nah, kalau ancaman dari luar itu timbul sebagai pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya gaya hidup yang konsumtif, yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua adalah munculnya sifat hedonisme, adalah sikap individualisme, dan munculnya westernisasi. Nah, selanjutnya kita bahas yang kelima, yaitu adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu adalah ancaman militer dalam ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan sabotase. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam dalam membangun integrasi nasional. Oke, yang pertama di sini adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua adalah mengaktifkan masyarakat sipil dan arena politik. Yang ketiga adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat adalah memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan yang kelima adalah menegakkan supremasi hukum. Yang keenam adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Oke, yang selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian. Nah, perekonomian rakyat ya. Nah, yang kedua itu adalah pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia kan bermata pencaharian sebagai petani. Nah, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri ini sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Oke, selanjutnya yaitu adalah strategi yang ketiga, yaitu mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dalam keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bersatu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Nah, lebih tepatnya pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin hanya sekian materi bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional yang dapat Laisa sampaikan. Kurang lebihnya Laisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.